Contohnya dibaca maliki yaumiddin, maliki yaumi. Itu tidak boleh. Waw mati sebelumnya baris atas namanya lin, maka jangan ditekan. Cukup lembutkan saja. Maliki yaumi, yaumi. Cukup yaumi. Bahas ya mad arid lis sukun. Ada mad yang kedua disebabkan juga sukunnya tidak asli. Ya, sukunnya tidak asli. Adapun mad yang kedua ini disebabkan sukun setelahnya dan sukunnya itu sukun arid, nama madnya adalah madlin. Madlin. Baik. Sekarang kita coba bahas pada kesempatan ini madlin. Baik. Pembahasan kita pagi ini adalah tentang maddul-lin. Baik. Dari segi arti kata, mad ini artinya adalah panjang, sedangkan lin artinya lunak atau lembut. Ya, itu dari segi arti kata ya. Madlin. Baik. Kita terjemahkan dulu artinya, ya. Kita artikan. Maka lin itu adalah wallin. Wallinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabala kullin u'lina. Jadi lin itu adalah, atau madlin itu pengertiannya adalah ketika ada ya mati dan wawu mati. Ketika ada ya mati dan wawu mati, sebelumnya baris atas dan dalam keadaan waqaf atau berhenti. Ini dia. Syaratnya adalah dia mesti dalam keadaan waqaf atau berhenti. Maka hampir sama dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu ketika mad tabi'i dalam keadaan waqaf. Itu dia. Jadi sama-sama mesti dalam keadaan waqaf. Jadi sekali lagi, arid ini artinya tidak asli. Maka aslinya dia sebenarnya harokat, berharokat. Tapi karena dalam keadaan waqaf atau berhenti, dia menjadi sukun. Seperti mana yang kita bahas kemarin, mad arid lis sukun, contohnya adalah kalimat ar-rahimi. Asalnya mimnya ini adalah dalam keadaan berharokat. Maka kalau kita wasolkan bismillahirrahmanirrahimil mi dia kasrah. Maka kalau diwasolkan dia tidak menjadi mad arid lis sukun, dia tetap menjadi mad tabi'i atau mad asli. Bismillahirrahmanirrahimil tetap dia dua harokat saja. Tapi karena kita waqaf atau berhenti, maka tadi yang sukun ini dia menjadi harokat tadi menjadi sukun. Maka karena dia sukun, maka otomatis waqaf atau berhenti, maka nama madnya ini menjadi arid lis sukun, berubah dia karena dalam keadaan waqaf ataupun berhenti. Begitu juga dengan madlin ini, ya rekan-rekan sekalian, syaratnya dia juga mesti dalam keadaan waqaf. Kita ambil salah satu contoh, yaitu kalimat li'ila fi Quraisy. Asalnya, tulisan aslinya adalah kalimatnya yaitu Quraisyin. Harokat dia. Baik. Sekali lagi pengertiannya tadi adalah ketika ada ya mati atau waw mati. Ini dia. Dalam keadaannya sebelumnya baris atas.
Atau kalimat yaum, yaumin contohnya. Tapi karena waqaf ada waw mati sebelumnya baris atas. Nah, ini dia tadi. Hurufnya ada dua, ya mati, waw mati sebelumnya baris atas, sama-sama baris atas. Kemudian sukunnya arid. Nah, ini dia. Mimnya menjadi sukun, shinnya menjadi sukun. Maka kalau dia dalam keadaan waqaf atau berhenti, maka namanya adalah mad lin. Akan tetapi kalau dalam keadaan wasol, contoh liilafi quraisyin ilafihim, diwaqaf, diwasolkan, maka dia menjadi huruf lin. Nah, itu bedanya, ya. Sekali lagi, liilafi quraisy, apa namanya? Madlin. Liilafi quraisy, sekali lagi madlin. Liilafi quraisyin ila, namanya apa? Huruf lin. Nah, itu aja bedanya. Taib. Tuh pengertiannya tadi, ya mati, waw mati sebelumnya baris atas, kemudian dalam keadaan waqaf atau berhenti. Taib. Ukuran panjang membaca mad lin. Ukuran panjang membaca mad lin yaitu sama dengan mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan boleh dibaca 6. Sekali lagi, ini sifatnya adalah pilihan. Oke? Sekali lagi, ini sifatnya adalah pilihan. Taib. Sedikit kita singgung bagaimana cara membaca. Sedikit perlu dikoreksi. Contoh, ada sebagian kita membacanya liilafi quraisy, quraisy, tidak. Oke. Itu perlu diperhatikan. Kita tetap tahqiqul huruf. Kita tetap mesti menjelaskan satu persatu huruf dalam membaca Al-Quran. Maka dalam lin ini, hal pertama yang mesti diperhatikan, yang pertama jangan menekan ketika membaca. Kenapa? Sekali lagi, pengertian dari lin itu adalah lembut. Maka jangan ditekan. Kalau ditekan, hilang sifat linnya atau lembutnya. Contohnya dibaca maliki yaumiddin, maliki yaumi. Tidak boleh, waw mati sebelumnya baris atas, namanya lin. Taib, maka jangan ditekan, cukup lembutkan saja. Maliki yaumi, yaumi, cukup yaumi. Liilafi quraisy, jangan quraisy, quraisy, jangan. Taib. Kemudian juga yang kedua, berhubungan dengan tadi pengucapannya terlalu ditekan, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian dalam menyempurnakan, kalau ya mati sebelumnya baris atas, maka bunyikan dia ke huruf i, ya, bunyikan dia ke huruf i. Kesalahan nanti umumnya itu bunyinya adalah ke huruf e. Liilafi quraisy, quraisy, atau biyadikal khair, khair, tidak, tapi khair, bunyikan dia ke huruf i. Oke, baik. Itu pembahasan kita tentang mad lin dari segi pengertiannya,
kemudian contoh-contohnya, kemudian cara membacanya. Baik, berhubungan dengan matlin, boleh silakan ada yang ingin ditanyakan berhubungan dengan pembahasan mat kita pada hari ini sebelum kita masuk kepada praktek membaca. Ya, kalau dari segi cara membaca, itu hati-hati ya, perhatikan. Contohnya itu wa amanahum min khauf. Jangan khauf, jangan langsung, jangan khauf, tidak. Tapi khauf, lembutkan saya dari segi cara membacanya. Baik, silakan Kak Nik. Oke, baik. Sekali lagi, dalam ukuran emmat itu erat kaitannya dengan kadar kecepatan membaca seseorang. Iya. Ada berapa? Apanya? Sedang. Yes. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua. Li'ilafi Quraisy. Cukup. Ya, bisa kita merasanya. Ya, samakan saja seperti mat tabi'i. Masalah itu aja. Saya pernah dalam proses pembelajaran seperti ini ada yang bertanya, tapi maksudnya dia menyampaikan. Beliau menyampaikan matlin ini sebenarnya boleh juga Ustaz disebut dengan mat arid lis sukun. Ada yang sependapat enggak dengan itu? Matlin ini boleh juga disebut dengan mat arid lis sukun. Ya. Ya. Hurufnya saja sudah beda ya. Ya, saya melihatnya waktu itu saya tidak sependapat ya, karena dari segi ta'rif artinya saja sudah berbeda antara lin dengan mat arid lis sukun itu gitu. Oke, baik, itu mungkin ya pembahasan kita. Sekali lagi dari segi praktek yang paling penting ya, dari segi praktek yang pertama membacanya dia mesti lembut. Li'ilafi Quraisy. Cukup Quraisy. Jelaskan saja ro-nya, jangan Quraisy, jangan. Jadi sempurnakan ro-nya baru matikan huruf ya-nya. Li'ilafi Quraisy. Coba sama-sama 1 2 3. Gitu ya. Tapi jangan lama jedanya, jangan Quraisy, jangan Quraisy, cukup seperti itu. Sekali lagi, li'ilafi Quraisy. 1 2 3. Gitu. Bunyikan ke huruf i. Kalau huruf wawnya wa amanahum min khauf, jangan khauf, jangan langsung nyambung kho dengan wawnya, ndak. Jelaskan hurufnya satu-satu dulu. Wa amanahum min khauf. 1 2 3. Ya, jangan khauf gabung kho dengan waw ndak, tapi khauf. Itu saja. Oke. Kemudian tambahan juga sedikit, matlin ini juga mohon maaf tidak mesti dia di akhir ayat. Oke? Tidak mesti dia di akhir ayat. Tak pun akhir ayat tapi dalam keadaan waqaf, maka kita boleh ya menjadi dia matlin. Contohnya dzalikal kitabu la raib. Contohnya ya, tetap dia menjadi namanya matlin walaupun dia tidak di akhir ayat.
Taib, itu pembahasan kita hari ini tentang madlin. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, kemudian menambah keilmuan kita berhubungan dengan cara membaca Al-Quran kita.